Kalau hari ini kamu dengar ada orang yang menempuh jarak miliaran tahun cahaya pulang pergi dalam satu malam, kira-kira kamu percaya atau bilang mustahil? Tapi inilah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW dan disinilah iman itu benar-benar diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan Nabi, ini adalah peristiwa penyaring iman. Dalam satu malam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu naik Sidratul Muntaha dan kembali lagi sebelum pagi tiba. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau itu tidur bersama Rasulullah SAW dan ketika bangun Rasulullah masih ada di sisinya. Kalau dipikir dengan logika manusia, ini ya tentu saja terasa mustahil ya. Jarak Mekah ke Palestina aja sekitar 1.200 kilometer. Dengan unta ataupun kuda itu perlu lebih dari 1 bulan. Belum lagi perjalanan ke Sidratul Muntaha. Oleh sains modern saja disebut berada di ujung semesta yang bisa diamati. Ya kurang lebih sekitar 27 miliar tahun cahaya jauhnya. Lama banget ya, jauh banget itu. Cahaya saja dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik itu butuh miliaran tahun untuk sampai ke arah sana. Bahkan ada astronom yang mencoba menghitung nih ya, dan hasilnya mengejutkan. Kecepatan perjalanan Isra Mi'raj itu diperkirakan setara 1,8 juta kali kecepatan cahaya. Hebat banget ya. Mustahil itu bagi sains hari ini. Bagi logika manusia tentu saja ini pasti mustahil. Tapi bagi Allah, apa sih yang mustahil ya kan? Saat kabar ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy, mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk bahkan menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu an, lalu mereka berkata, "Hei Abu Bakar, temanmu mengaku pergi ke langit dan kembali dalam satu malam. Kamu percaya?" Katanya begitu. Dan jawaban Abu Bakar ini sungguh mengubah sejarah umat Islam pada saat itu. Lalu apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Kalau Muhammad yang mengatakan, maka aku percaya. Bukan karena peristiwanya yang masuk akal, tetapi karena siapa yang mengabarkannya. Inilah bukti keimanan sejati, bukti iman yang bergantung pada logika. Bukan iman yang tergantung pada logika, tapi iman yang bergantung kepada kejujuran Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang artinya orang-orang yang membenarkan tanpa ragu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar itu akan jauh lebih berat timbangannya. Masya Allah ya. Isra Mi'raj ini menegaskan 3 hal besar sih kepada kita semua yang perlu kita pahami bersama. Nabi Muhammad SAW itu benar-benar merupakan seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Quran itu yang merupakan wahyu yang hak, yang pasti kebenarannya. Risalah Islam, akidah, dan syariah merupakan kebenaran yang harus diimani secara sepenuhnya. Ya, peristiwa ini disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya yang pertama di Quran surah Al-Isra ayat 1 atau yang kedua di Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18 dan dijelaskan detail juga dalam beberapa hadis yang sahih. Artinya apa? Ya, artinya meragukan Isra Mi'raj itu bukan soal sains, tapi soal keimanan. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka beriman pula pada apa yang diwahyukan oleh Allah, termasuk seluruh syariat-syariatnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi masuk akal ataukah tidak masuk akal peristiwa ini. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau hari ini Rasulullah SAW menyampaikan perintah Allah yang terasa berat bagi kita, apakah kita akan seperti Abu Bakar? Atau justru sibuk mencari alasan untuk ragu ataupun alasan untuk tidak percaya? Menurut kamu gimana? Tulis jawabannya di kolom komentar.